BTTH Kaisar Api, episode 110. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apakah ini perasaan seorang kaisar petarung bintang 5? Benar saja, itu tidak sebanding dengan penyempurnaan Do di bintang 4. Melihat ini, binatang api itu tertidur, lalu juga meninggalkan kondisi kultivasinya, pupil matanya tiba-tiba terbuka, dan dia berkata, keterkejutan dalam suaranya tak dapat disembunyikan. Kalau dikatakan bahwa kekuatan sempurna Kaisar Do bintang 4 milik Xiao Yan telah menghabiskan banyak tenaga untuk menghadapi Kaisar Do bintang 5 tahap awal, maka saat ini, Xiao Yan dapat mengatakan bahwa Xiao Yan sama sekali tidak perlu bersusah payah menghadapi para petarung kuat Kaisar Do bintang 5 tahap awal. Xiao Yan saat ini tidak hanya memiliki tubuh abadi di tangannya, yang cukup untuk disebut Kaisar Do tingkat ke-10, tetapi juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Do bintang 5. Xiao Yan yakin bahwa kekuatannya sendiri di tahap awal Kaisar Do bintang 5, ditambah dengan penguasa 7 kali lipat yang mengguncang langit dan tubuh abadi, tidak takut pada Xuanshan di tahap awal Kaisar Do bintang 6 dari keluarga kerajaan Xuanling yang bepergian bersamanya. Jika Xuanshan ini benar-benar ingin berurusan dengannya, dia juga bisa membunuhnya. Karena Xiao Yan memiliki kemampuan ini, aku hanya tidak tahu kekuatan lelaki tua di samping Xuanshan. Seseorang yang bisa membuat Xiao Yi agak tidak bisa dimengerti, aku khawatir kekuatannya juga luar biasa. Gumam Xiao Yan dalam hati. Namun, Xiao Yi sudah berada di tahap awal Kaisar Do bintang 8. Jika ikannya mati dan jaringnya putus, tubuh Xiao Yi akan ditambahkan ke tubuh abadiku. Selama lelaki tua di sekitar Xuanshan itu bukan Kaisar Do bintang 9, diperkirakan dia akan menang. Hei, itu tidak sulit. Xiao Yan menganalisis dengan tenang. Tapi meski begitu, identitas Xiao Yi sebagai peri api sungguh istimewa. Dia tidak hanya bisa berkultivasi sendiri, tapi juga bisa dirasuki olehku dan meningkatkan kekuatanku secara signifikan. Ini sungguh hal yang bagus. Xiao Yan bersemangat. Kepemilikan peri api selalu menjadi kartu truf bagi Xiao Yi setelah dia berubah menjadi bentuk manusia sendirian. Setelah dirasuki, kekuatan Xiao Yan akan meningkat pesat. Sekarang, kekuatan Xiao Yan berada di tahap awal Kaisar Do bintang 5, dan kekuatan Xiao Yi berada di tahap awal Kaisar Do bintang 8. Jika keduanya dirasuki, saya khawatir kekuatan Xiao Yan akan mendekati penyempurnaan Kaisar Do bintang 8. Hanya saja, itu hanya berlangsung 10 menit, yang merupakan kelemahan terbesarnya. Bum bum bum, saat Xiao Yan menembus tahap awal Kaisar Do bintang 5, sebuah pesan besar muncul dari alam jiwanya. Berhasilkah? Xiao Yan sangat gembira, karena napas ini, dia adalah klon kekuatan jiwa tingkat Kaisar Fana yang telah mengolah penguasa penghancur langit tingkat ke-7 di alam jiwanya sebelumnya. Penggaris pemecah 7 lapis tingkat pertama sudah cukup untuk menghadapi Kaisar Do bintang 3. Gelombang kedua menumpuk ribuan kaki, dan penggarisnya bagaikan ikan. Sangat praktis. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, ia langsung bertransformasi, dan menumpangkan kekuatan ribuan kaki. Kekuatannya cukup untuk menghadapi Do di bintang 4. Lapisan bayangan ketiga, kecepatan tertinggi, meninggalkan bayangan-bayangan yang tersisa, sehingga lawan dapat dihukum dengan kelaparan instan. Kekuatannya cukup untuk menghadapi Kaisar Petarung bintang 5. Aliran informasi terus mengalir ke pikiran Xiao Yan, dan pada saat yang sama, penguasa kuno api abadi juga muncul di tangan Xiao Yan. Orang tua, kata Xiao Yan lembut sambil mengelus penguasa kuno Yi Huo Heng dengan kedua tangannya. Yi Huo Heng, penguasa kuno, cukup spiritual, dan menanggapi Xiao Yan dengan rendah hati. Hehe, kamu sangat berani dan berhati-hati. Sebuah suara lucu datang dari atas penguasa kuno api abadi. Hehe, Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum. Tubuh manusia mengonsumsi pil Do Di untuk mencapai Do Di bintang 5, dan kekuatan jiwa tingkat manusia biasa Kaisar mengolah keterampilan Do dan akhirnya memberikan umpan balik kepada dirinya sendiri. Dari zaman kuno hingga sekarang, saya khawatir hanya Anda yang bisa menggunakannya seperti ini, puji Long Yi. Senior, ini hanya oportunis. Xiao Yan tidak sombong, katanya dengan rendah hati. Jangan khawatir, meskipun Raja Naga Emas tidak ada, tidak banyak orang yang bisa menggerakkanmu di Xuanshan kecil ini. Setidaknya mustahil untuk menyentuhmu di bawah setengah abadi. Setelah Long Yi selesai berbicara, ledakan kepercayaan diri muncul. Junior berterima kasih pada tetua Long. Kata Xiao Yan penuh rasa terima kasih. Meskipun Long Yi ini cukup sombong, Xiao Yan tahu bahwa Long Yi ini tidak buruk, tetapi ia terlahir dalam keluarga naga.
Kebanggaan itu berasal dari tulangnya, dan tulangnya tidak boleh dibiarkan rusak, jadi Long Yi ini sangat ingin berharap untuk kehidupan baru. Dapatkan tubuh baru. Terlebih lagi, ini adalah pilihan Raja Naga Emas. Xiaoyan ini bukan hanya seorang apoteker, tetapi juga pilihan Raja Naga Emas. Di masa depan, apakah Long Yi bergabung dengan klan naga atau mendapatkan tubuh, itu akan memungkinkan, jadi Long Yi ini akan melawan Xiaoyan. Hati-hati sedikit, di luar pintu, ada gunung dan sungai, ditambah Xiao Yi, Mu Yingying dan keempat kelompok tentara bayaran Bloodblade semuanya ada di sini. Sudah sebulan, mengapa Yan Xiao ini belum keluar? Bukankah terjadi sesuatu? Kata si anjing hutan lebih dulu. Sekalipun kamu minum pil Dodi, ada kemungkinan gagal naik ke Dodi bintang 5. Jadi, jangan terburu-buru, tunggu saja, kata Dasan. Seharusnya tidak gagal, kata Tang Tang melirik Dasan dan sedikit tidak puas. Jika sesuatu terjadi pada sang alkemis, maka mereka tidak perlu pergi ke gurun kali ini, karena hanya sang alkemis yang dapat menyelesaikannya. Tapi kalau dia tidak keluar, badai hitam pasti akan datang lagi, dan kita harus menunggu lagi. Lanjut si Coyote, tenangkan aku. Kalau kita pergi ke tempat yang kita tuju kali ini, kalau tidak ada alkemis yang menemani, mendingan kita jangan pergi. Kalau tidak, sama saja kita mati. Tunggu sebentar, kata Tang Tang. Sialan, alkemis ini hebat sekali, umpat si Coyote dalam hati. Kalau begitu, ayo pergi. Aku yakin kamu sudah kehilangan banyak waktu untuk maju beberapa hari ini, kata Long Yi. Ya, setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia sedikit bangkit dan berjalan menuju pintu rumah kayu itu. Dengan dorongan lembut menggunakan kedua tangan, penghalang kekuatan jiwa yang tak terlihat segera diambil kembali oleh Xiaoyan. Hehe, semuanya, maaf sudah menunggu lama. Xiaoyan mendorong pintu hingga terbuka dan mendapati banyak orang sudah berkumpul di luar pintu, lalu segera berkata. Terobosan. Melihat ini, Xiao Yi di samping bergegas maju dan berkata kepada Yan Xiao. Yan Xiao mengenakan jubah hitamnya dan berkata dengan lembut. Jadi, kamu berhasil. Saat berikutnya, Wu Yu terkejut. Bulan ini ia terus mengamati kediaman Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan terisolasi oleh kekuatan jiwanya, Wu Yu masih bisa merasakan keadaan di dalamnya, karena ia tahu pentingnya perjalanan mereka sebagai seorang apoteker. Jadi, jika apoteker gagal menerobos, ia akan langsung masuk tanpa ragu. Jika tidak, jika apoteker mengalami kecelakaan, perjalanan mereka akan berakhir. Hanya sebulan kemudian, Wu Yu tidak menyadari ada yang tidak biasa di kamar Yan Xiao, dan Yan Xiao segera berkata bahwa dia telah menembus Kaisar Do bintang 5, dan dia tidak dapat menahan rasa sedikit terkejutnya. Pergerakan untuk menembus Kaisar Do bintang 5 tidaklah sedikit, Yan Xiao ini benar-benar menerobos dengan sangat diam-diam, ini sungguh luar biasa. Kalau begitu, ayo kita pergi. Tang Tang awalnya tidak percaya, tetapi setelah mengamati tubuh Yan Xiao dengan saksama, ternyata itu memang fluktuasi Do di bintang 5 di masa-masa awal, jadi dia tidak banyak bicara. Ayo pergi, badai hitam sudah berhenti, sekarang saat yang tepat untuk memasuki gurun kematian. Setelah si anjing hutan selesai berbicara, ia pun melangkah keluar dengan tiba-tiba, menghadap ke langit. Ketika semua orang melihat ini, mereka mengangguk relatif satu sama lain, lalu terbang langsung, bersiap meninggalkan hutan dan menuju gurun kematian. Di padang pasir keemasan, badai dahsyat terus menyebar, menyebabkan beberapa badai kecil terus berlanjut di padang pasir. Di padang pasir, sekelompok 9 orang berjalan perlahan. Di antara 9 orang itu, hidung dan mulut mereka semuanya tertutup cadar atau semacamnya. Lagi pula, di gurun ini, jika pasir tertelan tanpa sengaja, kemungkinan besar akan beracun, jadi semua orang harus waspada. Di antara 9 orang itu, Tang Tang adalah pemimpin di awal, si anjing hutan dan si serigala tunggal berada di sisi kiri dan kanan, dan Wu Yu bertanggung jawab atas kehancuran, dan sisanya perlahan-lahan dibungkus di tengah oleh mereka berempat. Tunggu sebentar, kata Tang Tang. Kapten, ada apa? Si anjing hutan menoleh dan sedikit melepas topengnya. Waktu kita masuk tadi, tempat ini cuma di tepi gurun kematian, dan kebanyakan dari mereka tidak berbahaya. Tapi sekarang berbeda, sekarang di gurun kematian. Aku khawatir beberapa hari lagi, kita sudah dekat dengan tujuan kita. Jadi, kalian harus berhati-hati. Tang Tang mengeluarkan peta kulit domba dari cincin di tangannya, lalu berkata perlahan. Ya, mendengar ini, semua orang mengangguk. Sudah 10 hari sejak ke-9 orang itu memasuki gurun kematian. Selama 10 hari itu, mereka terus bergerak maju. Mereka hanya beristirahat di malam hari. Kesibukan yang tak henti-hentinya selama 10 hari ini membuat semua orang sedikit lelah.
Ada titik pengambilan air tak jauh dari sini, ayo kita isi air dulu dan bertindak. Tang Tangyu menunjuk ke tempat hijau di peta kulit domba dan berkata perlahan. Baiklah, lagi pula, kita tidak punya banyak air di tubuh kita, kata pria berjubah hitam Yan Xiao. Setelah mengambil air, adik kecil Yan Xiao masih harus bersusah payah untuk meracik ramuan ajaib guna memulihkan dendam dan melawan racun ular. Melihat hal itu, Tang Tang berkata, "Ya." Yan Xiao menjawab dengan lembut, lalu berjalan menuju sumber air hijau di peta kulit domba. "Ayo pergi, ikuti. Wuyu, keselamatan Yan Xiao akan diserahkan kepadamu. Kapanpun, jangan biarkan dia melakukan kesalahan sekecil apapun. Mengerti?" Tang Tang menoleh ke Wuyu, pria berbekas luka di sampingnya. "Aku tahu." Setelah Wuyu selesai berbicara, dia langsung mengikuti. Sepertinya ada sesuatu yang samar di gurun kematian ini. Seperti gejolak api, mata indah Mu Yingying perlahan menatap ke kedalaman gurun kematian. "Ada apa? Ayo pergi." Xiao Yi mendorong Mu Yingying, lalu buru-buru mengikuti di belakang Yan Xiao. Xiao Yi ini sepertinya peri api, dan kekuatannya tak terduga. Tapi kekuatan apinya sungguh mengerikan. Aku khawatir aku tidak akan bisa menandinginya jika aku tidak menggunakan kekuatan asliku, setidaknya di atas api. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia langsung mengikuti. Melihat hal itu, Dasan langsung mengangkat alisnya, mengikuti di belakang tim, dan berkata kepada Das Hui tua di sampingnya, "Guru, haruskah kita berpisah dari mereka?" "Jangan khawatir, tim ini punya susunan pemain yang sangat mewah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ingin kau lakukan di gurun kematian ini. Kita ikuti saja mereka dari kejauhan," kata lelaki tua Das Hui perlahan. "Oke." Dasan mendengar kata-kata itu, mengangguk, lalu mengikuti anggota tim terakhir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekelompok 9 orang berjalan menuju hijau. Gurun kematian, ini adalah negara yang penuh dengan kematian. Tidak hanya suhunya yang sangat tinggi dan mengerikan, tetapi juga memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang dapat membuat mereka yang memasuki gurun kematian mati tanpa kehidupan. Konon, jika setiap orang yang masuk ke padang gurun kematian berkesempatan melihat harta karun terkaya di padang gurun kematian, maka penjaga harta karun tersebut akan langsung membunuhnya. Meskipun rumor ini tidak berdasar sama sekali, ada juga banyak sekali orang yang berhamburan ke padang gurun kematian satu demi satu. Jika Anda dapat keluar dari gurun kematian hidup-hidup, maka kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya akan mudah Anda raih. Di kedalaman gurun kematian yang sunyi, di sanalah manusia ular tinggal. Ada 9 suku utama manusia ular. Selain 9 suku tersebut, terdapat juga sebuah kuil. Kuil ini didedikasikan untuk kekuatan dan rahasia seluruh manusia ular selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua dewa adalah manusia ular yang paling menonjol atau pembangkit tenaga listrik dengan darah Medusa, tetapi untuk lokasi spesifiknya, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik manusia ular pun tidak begitu jelas, hanya 9 suku utama. Pemimpin korps yang tahu. Di kedalaman gurun kematian yang sepi, sebuah tim besar perlahan-lahan mengintai di tempat yang tenang. Ada 11 orang dalam tim ini. Ke-11 orang itu, tanpa terkecuali, semuanya mengenakan jubah hitam, dan jubah hitam untuk menutupi sosok dan penampilan lainnya. Namun, ke-11 orang ini, meskipun mereka berada di bawah isolasi jubah hitam, masih ada sedikit rasa takut. Ke-11 dari mereka adalah 10 kekuatan terkuat dari seluruh legiun pecinta naga saat ini. Dengan tambahan Raja Xuanling, totalnya menjadi 11 orang. Barisan yang begitu mengerikan, bahkan jika ditempatkan di manapun di Xuantian, Anda bisa berjalan menyamping. "Raja Xuanling, apa tujuan perjalanan kita?" tanya salah satu sosok kepada pria itu. Lelaki yang pertama kali mendengar kata-kata itu, berbalik, dan berkata kepada sosok yang baru saja berkata, "Tujuan kita kali ini adalah kuil orang-orang ular. Menurut informasi yang kudapat, suku ular tidak tahu kenapa ada keturunan yang memiliki darah Medusa. Meskipun keturunan itu biasa-biasa saja, dia hanya seorang kaisar petarung bintang 1. Tapi rahasia kuil itu, aku khawatir kita semua tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, pria kuat berdarah Medusa ini sudah berada di kuil selama berhari-hari. Begitu dia benar-benar memahami rahasia keluarga Medusa, apalagi kita, aku khawatir dialah penjaganya. Bahkan para penjaga keluarga kerajaan Xuanling kita pun tak sanggup menghadapinya. Lagi pula, menurutku semua orang harus tahu rahasia keluarga Medusa." Ekspresi Raja Xuanling sama sekali tidak berubah. Pemilik garis keturunan Medusa, Dodi bintang 1. Saat Raja Xuanling jatuh, sosok yang berbicara itu terkejut. Dia bisa sangat jelas tentang garis keturunan Medusa. Di antara klan Medusa di benua roh misterius, ada 3 murid yang sangat menakutkan.
3 mata bunga ular biru. Tungku 3 mata bunga. Mata Medusa yang membatu. Di antara semuanya, yang paling menakutkan adalah pupil mata Medusa yang membatu. Hal yang paling menakutkan tentang mata Medusa yang membatu ini adalah sulit untuk menjaganya. Karena bahkan Raja Xuanling sekuat sekarang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap murid Medusa yang membatu ini. Jika keturunan darah Medusa ini menerima warisan di kuil, kemungkinan besar ia akan menguasai murid Medusa yang membatu. Saya ingat ribuan tahun yang lalu, pendiri keluarga kerajaan Xuanling mereka, seorang ahli Douxian tingkat kesempurnaan bintang 1, karena masalah wilayah. Setelah perjuangan awal melawan Pavilion Fence yang gagal, ia pergi ke gurun kematian, mencoba merebut sebidang tanah ini. Tanah itu diklasifikasikan sebagai tanah keluarga kerajaan Xuanling mereka, tetapi bagaimana mungkin mereka berpikir bahwa pada akhirnya, karena mereka membuat marah raja keluarga Medusa, mereka langsung dibunuh oleh Medusa ini. Medusa, dengan mempertaruhkan nyawanya, memperlihatkan murid Medusa yang membatu, dan langsung membatu pendiri keluarga kerajaan Xuanling. Sekalipun ribuan tahun telah berlalu, dan betapa besar usaha yang telah dilakukan para anggota keluarga kerajaan Xuanling selama puluhan generasi, mereka tetap tidak dapat menghilangkan kekuatan mata Medusa yang membatu ini. Inilah teror murid Medusa yang membatu. Namun, murid Medusa yang membatu ini hanya dapat dibudidayakan jika memiliki darah Medusa, jadi selama bertahun-tahun, orang-orang ular belum melihat orang sekuat itu. Keluarga kerajaan Xuanling dapat terus berdebat dengan orang-orang ular, dan bahkan menekan ular, ras manusia. Namun, mereka semua tahu, begitu seorang raja dengan garis keturunan Medusa muncul dari kaum ular, dengan adanya perselisihan antara keluarga kerajaan Xuanling dan kaum ular, kemungkinan besar keluarga kerajaan Xuanling mereka akan berada dalam situasi yang genting. Tenanglah, operasi ini rahasia. Kita tidak boleh menakut-nakuti ular-ular itu. Kalau tidak, orang-orang ular akan marah. Aku khawatir mereka akan melawan keluarga kerajaan Xuanling kita dengan segala cara. Ini jelas bukan yang ingin kita lihat. Jadi, misi ini hanya untuk pergi ke kuil manusia ular untuk mencari tahu. Jika memungkinkan, bergabunglah dengan pasukan kita untuk menangkap keturunan dengan darah Medusa, dan juga memutus jalur belakang manusia ular. Pria tua di samping Raja Xuanling perlahan membuka mulutnya dan berkata, nama lelaki tua itu adalah Qintian, dan dia adalah pemimpin pasukan pecinta naga saat ini yang dikenal sebagai Raja Fu Doming. Pada saat yang sama, ia juga seorang kaisar petarung bintang 9 tingkat 9. Hanya selangkah lagi dari setengah abadi. Orang yang awalnya berbicara bernama Mu Chen, yang merupakan orang terkuat kelima di Legiun Kecanduan Naga, dan kekuatannya telah mencapai tingkat penyempurnaan Kaisar Do bintang 8. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kita jaga pergerakan kita seminimal mungkin. Kalau tidak, 9 suku utama suku ular akan menyadarinya. Aku khawatir barisan kita juga cukup merepotkan, kata Raja Xuanling perlahan. Di mana letak kuilnya? Di samping Qintian, Yemo berbisik perlahan. Bangsa ular memiliki total 9 suku, dan bahkan di antara 9 suku tersebut, hanya ada segelintir orang yang mengetahui kuil keluarga Medusa. Ayo kita pergi ke salah satu suku, tangkap pemimpin manusia ular, dan tanyakan, kata Yemo, yang ada di sampingnya, setelah berpikir. Setuju, ucap sekelompok orang di sekitar satu demi satu. Ayo pergi. Setelah Yemo selesai berbicara, dia, Xuanling Huang, dan Qintian berjalan menuju arah tertentu. Ke-11 orang ini dapat dianggap sebagai kekuatan puncak keluarga kerajaan Xuanling saat ini. Kepalanya, Qintian, yang dikenal sebagai Raja Fu Doming, adalah kaisar petarung 9 bintang 9 putaran. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Wakil Kepala, Yemo, Do di 9 bintang 4 putaran. Ketiga, putar balik Kaisar Do bintang 9 Xuanming. Keempat, lihat ke bawah, mendiang Do di bintang 8. Kelima, Fanyu, Do di bintang 8 telah terwujud. Keenam, Xuanmo 8 Star Do di telah disempurnakan. Dia adalah pria berbaju hitam yang pernah mengepung dan menekan Xiao Yan di kolam Kaisar Xuanling. Ketujuh, Mu Chen, mendiang Do di bintang 8. Kedelapan, Mu Chen Feng, sistem angin tahap tengah dari 8 bintang Do di. Kesembilan, Yao Xin, seorang apoteker di masa-masa awal Do di bintang 8. Kesepuluh, Xuan Wanxin, tahap awal Do di bintang 8. Dengan susunan pemain yang begitu mengerikan, saya khawatir akan terjadi fluktuasi yang sangat mengerikan di gurun kematian ini. Melihat kembali ke Yan Xiao dan 9 lainnya. 9 orang itu menemukan dari peta kulit domba bahwa ada titik pengambilan air di gurun, dan mereka langsung menuju sumber air tanpa ragu-ragu. Yan Xiao mengenakan jubah hitam dan berada di depan tim,
tetapi pada saat ini Yan Xiao menghentikan langkahnya dan kemudian mengalihkan pandangannya sedikit ke oasis di depannya. Yang muncul di hadapan semua orang adalah sebuah oasis dengan radius hampir 10 km. Oasis itu dipenuhi tanaman hijau, yang tidak cocok dengan gurun yang mati dan tandus ini, tetapi yang paling menarik perhatian Yan Xiao bukanlah ini, melainkan air sebening kristal itu. Hati-hati, sepertinya ada sesuatu di oasis ini. Yan Xiao membuka mulutnya sedikit, lalu melambat. Mendengar kata-kata tadi, Wu Yu, Kaisar Do Bintang 7 yang berada di belakang Yan Xiao, tiba-tiba mengecilkan matanya dan kemudian dia menjadi waspada. Yan Xiao ini adalah seorang kaisar petarung bintang 5 sejati di tahap awal, dan dia juga seorang apoteker tingkat kaisar. Meskipun dia tidak tahu tingkat spesifiknya, dia memiliki kekuatan jiwa puncak tingkat kaisar biasa. Saya ingin mencapai teknologi pemurnian obat Yan Xiao ini. Tidak rendah, hati-hati. Tang Tang mendengar kata-kata itu, dan langsung mengerutkan matanya, lalu menatap sekeliling dengan waspada. Apakah ada sesuatu? Ketika Xiao Yi mendengar kata-kata Yan Xiao, dia langsung menjadi waspada. Di sampingnya, Mu Yingying, Coyote Lone Wolf dan Dasan Dashui semuanya menjadi waspada. Ayo pergi, seharusnya tidak ada apa-apa di sini. Hanya saja sepertinya ada sesuatu yang mengintai di oasis itu. Kita seperti ini. 8 helai cahaya jiwa muncul dari tubuh Yan Xiao, dan mereka semua berjalan menuju kerumunan. Transmisi suara jiwa. Tang Tang sedikit terkejut saat melihat ini. Namun, meskipun terkejut, Tang Tang cukup setuju dengan rencana Yan Xiao yang baru saja melewati transmisi suara. Ayo pergi. Kecuali Yan Xiao, kewaspadaan 8 orang lainnya langsung lenyap setelah menerima transmisi jiwa Yan Xiao, digantikan oleh keadaan yang agak santai. 9 orang itu berjalan menuju oasis sambil berbincang dan tertawa. Pada saat ini, di oasis, di air danau yang jernih dan bening, sesosok tubuh yang menyerupai ular muncul sedikit demi sedikit. Sialan, aku merasakan aura yang cukup kuat tadi. Mungkinkah orang-orang di depanku ini? Mustahil, orang terkuat di depan mereka hanyalah Kaisar Do Bintang 5 yang sukses. Aura yang barusan jelas berasal dari Kaisar Do Bintang 7 atau bahkan pembangkit tenaga yang lebih kuat. Mungkinkah aku salah merasakannya? Husui di antara mereka, seekor ular cantik telanjang diam-diam mengintai keluar dari air, lalu bibir merahnya bergerak sedikit, berpikir. Tubuh ular yang cantik itu sangat panas, pinggang ular air adalah impian banyak pria, tetapi napas ular cantik ini cukup mengerikan saat ini. Kekuatan Do di bintang 6 pada tahap awal. Di antara suku ular, siapapun yang kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar Do bintang 5 memiliki posisi yang kuat di antara suku ular. Sedangkan ular cantik yang memiliki kekuatan Kaisar Do bintang 6 pada tahap awal, statusnya berada di posisi suku ular 9. Saya khawatir posisinya tidak rendah di antara suku-suku besar. Lupakan saja, lebih baik aku segera pergi, atau ibuku akan memarahiku jika dia tahu. Aku sungguh tidak mengerti mengapa manusia-manusia ini ada di depan kita. Aku pernah mendengar ibuku berkata, betapa jahatnya manusia, tapi aku merasa tidak seburuk itu saat melihat ke-9 orang ini. Ular cantik itu meliuk-liuk dengan sangat menarik, lalu menggambar kesepian yang indah di udara. Detik berikutnya, pakaian yang jatuh ke danau perlahan-lahan dikenakan oleh ular cantik itu. Meskipun pakaian itu dikenakan, hal itu sama sekali tidak memengaruhi sosok montok ular cantik itu. Lupakan saja, lebih baik aku segera kembali. Melihat 9 orang mendekati oasis, ular cantik itu langsung mengibaskan ekornya sedikit. Aku tidak tahu kenapa, tetapi di antara ke-9 orang itu, pria berjubah hitamlah yang pertama-tama memiliki aura yang membuat ular cantik itu merasa cemburu. Setelah ular cantik itu selesai berbicara, sosoknya berkelebat sesaat, lalu bergetar cepat di tanah oasis. Detik berikutnya, ia tiba-tiba terombang-ambing keluar dari oasis dan tenggelam di gurun. Hanya saja di lengan ular cantik itu, seekor ular kecil 3 warna perlahan tertidur. Sisik ular cantik ini sangat berbeda. Jika Yan Xiao melihatnya, ia pasti akan tahu bahwa sisik ular cantik ini memiliki 3 warna. Siapa di sana? 9 orang itu memasuki oasis. Sesuai rencana Yan Xiao sebelumnya, napas ke-9 orang itu tiba-tiba keluar, kecepatannya meningkat drastis, dan oasis sejauh 10 mil itu pun digeledah dalam sekejap. Satu orang terbalik, tetapi tidak menemukan napas yang aneh. Aneh, aku baru saja merasakan seseorang di sini, kata Yan Xiao. Begitu suara itu jatuh, kekuatan jiwa yang sangat besar langsung muncul. Apa itu? Setelah mencari kekuatan jiwa Yan Xiao, tampaknya ada sisik ular 3 warna di air danau yang jernih. Yaitu, ular piton 3 warna. Tang Tang di samping masih bingung, apakah Yan Xiao ini merasa ada yang salah,
tetapi setelah melihat sisik 3 warna, Tang Tang langsung berseru. Ular piton 3 warna. Mendengar seruan Tang Tang, semua orang di rombongan itu tak kuasa menahan diri untuk mendecakkan lidah sedikit. Beberapa makhluk alien kuno memang terkenal, tetapi masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Jelas, beberapa orang di depan mereka adalah orang-orang yang belum mengetahuinya. Aku tidak menyangka akan bertemu ular piton menelan 3 warna di sini. Tang Tang Yu menutup mulutnya dengan tangan, menyembunyikan keterkejutannya yang tak terlukiskan. Tidak heran Tang Tang begitu terkejut, karena ular piton pemakan ini adalah eksistensi paling menakutkan di seluruh ras manusia ular, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah keluarga kerajaan di antara 9 suku utama dari seluruh ras manusia ular. Berbeda dengan ras manusia biasa, di kalangan manusia ular, yang mereka dukung bukanlah kekuasaan, melainkan kekuatan darah. Hanya dengan kekuatan darah yang sangat mengerikan, kekuatan dan status orang-orang ular akan meningkat, dan orang-orang kuat di orang-orang ular akan menganggap mereka sebagai harta karun. Karena di antara manusia ular, garis keturunan yang telah berevolusi ke tingkat tertinggi adalah ular piton penelan langit 10 warna yang legendaris. Hanya saja, sejak terciptanya dunia 1000 besar, ular piton menelan 10 warna ini, tidak hanya di benua Doudi, tetapi bahkan dalam catatan, tidak ada satupun manusia ular yang telah berkultivasi. Meskipun saya tidak tahu mengapa, sepanjang hidupnya, banyak manusia ular yang kuat, orang-orang dengan garis keturunan api keluarga Medusa dan garis keturunan ular piton menelan, semuanya berhenti di ular piton menelan warna-warni, tidak dapat berkembang sedikit pun. Fenomena aneh ini telah membuat banyak sekali manusia ular putus asa, sehingga terciptalah 3 mata bunga dari Furnace Dingding. Peran mata 3 bunga tungku, meskipun orang-orang ular tidak begitu jelas tentang efek spesifiknya, satu-satunya hal yang diketahui oleh setiap orang manusia ular adalah bahwa selama manusia ular dilahirkan dengan mata 3 warna tungku, maka dalam arti tertentu dalam hal di atas, itu sama saja dengan saat orang-orang ular mereka cemerlang dan makmur. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Luding Sanhuatong lebih sayang kepada manusia ular dibanding dengan Sanhuatong ular bi. Ular piton menelan 3 warna. Aku tak menyangka akan bertemu makhluk asing purba seperti ini di sini, yang sudah sulit ditemukan selama ribuan tahun, kata lelaki tua Dashui dengan suara rendah. Tuan, apakah Anda tahu benda ini? Dasan, seorang pria bertubuh agak kekar, tampak menyadari bahwa tuannya cukup mengenal sisik ular 3 warna di depannya, jadi ia bertanya dengan suara rendah. Benar sekali, konon ular piton menelan ini bisa terbagi menjadi 10 warna, dari 1 warna saja, 10 warna menelan langit, matahari, bulan, dan bintang bisa ditelan mulutnya, dan matanya bisa menggetarkan dunia. Kata Dashui perlahan, kau bisa menelan matahari, bulan, dan bintang dengan mulut terbuka, dan matamu bisa mengguncang dunia. Kata Dasanko perlahan, namun suaranya terdengar sangat terkejut. Itu sebenarnya ular piton menelan 3 warna. Begitu Xiaoyi melihat sisik ular 3 warna itu, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berkata sambil berpikir. Kakak iparnya, istri Xiaoyan, Kailin, Ratu Medusa, tampaknya merupakan ras manusia ular yang kuat dengan garis keturunan ular piton penelan langit 9 warna. Menelan ular piton, apa itu? Mu Yingbei di samping menggerakkan bibirnya sedikit, meskipun dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi dari mulut mereka berempat, Tang Tang dan Xiaoyi tidak bisa tidak mendengar sesuatu, petunjuk. Menelan ular piton. Ular piton penelan langit adalah sejenis makhluk asing purba. Jika mereka berevolusi menjadi ular piton penelan langit 10 warna, maka kekuatan mereka setara dengan 4 makhluk mitos, Xuan Wukinglong, burung vermilion, dan harimau putih. Jika ular piton menelan 3 warna ini berkultivasi hingga ke tingkat ular piton menelan 10 warna yang legendaris, maka kekuatannya mungkin cukup untuk menginjakkan kaki di hadapan dewa petarung. Mereka setara dengan keempat binatang buas itu, kata Xiaoyi perlahan. Naga biru dan harimau putih Xuan Wu Suzaku, inilah 4 makhluk mitos agung yang diakui oleh dunia 1000 agung. Mereka tak tahu berapa banyak energi yang telah mereka curahkan untuk mempertahankan dunia 1000 agung. Wajar saja, banyak manusia memuja dan menghormati mereka. Benarkah sekuat itu? Setelah mendengar perkataan Xiaoyi, Mu Yingying sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan lesu. Saya tidak menyangka akan melihat ular piton menelan yang telah punah selama bertahun-tahun di sini, dan itu juga ular piton menelan 3 warna. Meskipun aku bisa melihat dari sisik ularnya bahwa ular piton menelan ini tidak kuat, jika ia tumbuh besar di masa depan, aku khawatir keluarga kerajaan pertama yang sial adalah Xuanling. Keluarga kerajaan Xuanling, klan Medusa, dan 9 atau 9 suku lainnya telah berperang selama ribuan tahun, dan dendam mereka sangat dalam, kata Tang Tang pelan.
9 suku utama keluarga Medusa tidak mudah untuk diganggu, kata si anjing hutan. Sebagai kelompok tentara bayaran Bloodblade mereka sangat menyadari kengerian 9 suku utama klan Medusa di Gurun Kematian, jadi bahkan keluarga kerajaan Xuanling memiliki 3 legiun utama yang duduk di kota, ingin menghancurkan klan Medusa. Saya khawatir itu tidak semudah itu. Kita ambil air dulu. Ular piton menelan langit 3 warna pasti akan kembali ke sini, jadi akan merepotkan. Lagi pula, makhluk asing purba seperti ular piton menelan langit 3 warna itu harus ditemani oleh orang-orang kuat. Kita masih agak jauh dari tujuan perjalanan ini, jadi cobalah simpan dendammu di jalan, kata Tang Tang. Setelah Tang Tang selesai berbicara, 8 orang di sekitarnya langsung bereaksi, lalu mereka mengeluarkan wadah air dari Naji dan mengambil air dari danau yang jernih. Karena ular piton menelan langit 3 warna tadi, air ini mungkin sangat beracun. Setelah Yan Xiao selesai berbicara, kekuatan api yang besar langsung tercurah, lalu menuju ke danau. Dengan suntikan api Xiao Yan, tetesan air hijau yang sangat transparan terus-menerus ditarik keluar dari air danau, dan akhirnya berubah menjadi genangan kecil cairan hijau. Tepat ketika cairan hijau itu muncul, sebuah botol muncul di tangan Yan Xiao, dan dia berbisik di mulutnya, bisa ular piton menelan 3 warna ini adalah hal yang baik. Setelah berbicara, dia dengan kasar menyingkirkan cairan itu. Melihat hal itu, orang-orang di sekitarnya juga terbatuk beberapa kali karena malu, lalu meneruskan lagi penyerapan airnya. Meskipun tidak masalah bagi orang kuat Dodi untuk tidak makan, di gurun ini, kita perlu mengisi ulang air. Jika tidak, jika kita terus menggunakan Doki untuk menahan panas di gurun ini, saya khawatir sebagian besar Doki akan terbuang sia-sia sebelum mencapai tujuan. Ini jelas bukan yang diinginkan Tang Tang. Adik Yan Xiao, airnya sudah habis. Selanjutnya, aku akan merepotkanmu untuk membuat beberapa pil penawar racun dan ramuan sederhana untuk memulihkan dendam. Wu Yu, seorang pria dengan bekas luka di sampingnya, tersenyum pada Xiao Yan. Baiklah, bawakan bahan obatnya. Yan Xiao tidak munafik, dan berkata langsung. Lagi pula, Yan Xiao dan kelompok tentara bayaran pedang darah mereka masih kooperatif, jadi mereka tidak berpura-pura menjadi apoteker. Hei, terkadang aku iri sekali padamu, para apoteker. Saat kami memintamu membuat obat, kamu harus membawa bahan obatmu sendiri. Dan kalau kamu gagal membuat obat, jangan dibahas. Kalau gagal, kamu harus bayar sendiri bahan obatnya. Jika berhasil, maka dan Thunder Tribulation juga sangat sakit kepala. Jika berhasil, kami akan berutang budi padamu, kata Wu Yu dengan sedikit iri. Batuk, batuk. Yan Xiao melirik Wu Yu ketika mendengar kata-kata itu, lalu mengambil ramuan obat berat di tangan Wu Yu, dan segera duduk bersila. Waktu berlalu hari demi hari, 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam 10 hari terakhir, tak seorang pun muncul di oasis ini, tetapi di langit oasis, awan petir raksasa terus mengembun. Tepat ketika Tang Tang dan yang lainnya hendak bergerak, Xiao Yan memanggil boneka iblis emas dan menempatkan Dan Lei itu untuk menyerap semuanya. Boneka iblis emas menyerap kesengsaraan guntur pil ini, dan energi emas tubuhnya terus-menerus membanjiri tubuhnya, dan aura fisik yang sangat menakutkan muncul. Tuan, Anda telah mengubah hal yang baik untuk saya. Penampilan boneka iblis emas ini tidak kalah dari Kaisar Do Bintang 5 yang telah mencapai kesempurnaan hanya karena kekuatan fisiknya. Boneka ini benar-benar mengerikan. Melihat Yan Xiao perlahan keluar dari tahap pemurnian, semua orang mendecakkan lidah diam-diam. Kesengsaraan guntur dan ini, yang dulunya merupakan hal yang paling menyusahkan bagi para alkemis di masa lalu, bagaimana ia bisa sampai ke tangan orang bernama Yan Xiao ini, tetapi ia seperti suplemen yang hebat. Selain aura mengerikan yang terpancar dari boneka emas itu, ke-8 orang lainnya merasakan rasa takut. Sudah lama sekali aku tidak membuat pil obat, jadi aku jadi merasa sedikit asing. Yan Xiao menyimpan boneka iblis emas itu, lalu berdiri dan meregangkan badannya dengan malas. Hei, adik kecil Yan Xiao punya metode meramu obat seperti itu, tapi beberapa apoteker pil tanah tingkat pertama tingkat kaisar tidak terlalu keras kepala, kata si anjing hutan sambil tersenyum tipis. Jelas saja, teknik penyulingan obat Yan Xiao membuat si anjing hutan menghormati anak ini. Seorang apoteker dengan pil tanah peringkat kaisar tingkat pertama paling-paling hanya bisa mengundang kaisar petarung bintang 2 atau 3. Sedangkan untuk kaisar petarung bintang 6 seperti mereka membutuhkan apoteker dengan peringkat kaisar kedua atau lebih tinggi. Hanya saja, si Coyote sama sekali tidak meremehkan Yan Xiao ini. Pertama, ia memiliki kekuatan jiwa yang sangat besar di puncak level Fana Kaisar, dan sekarang ia ahli dalam memurnikan obat.
Dengan tambahan boneka yang sebanding dengan kesempurnaan Kaisar Petarung Bintang 5, si Coyote menciptakan Coyote. Kaisar Petarung Bintang 6 ini harus waspada. Anak laki-laki bernama Yan Xiao di depannya bukanlah orang biasa. Ambillah pil obat ini untuk memulihkan energi dendam. Pil Jedu. Tang Tang mengambil lusinan pil obat di tangan Yan Xiao dan membagikannya. Pil kelas 1 tingkat Kaisar bisa dilelang dengan harga selangit di dunia luar. Ketua kelompok tentara bayaran Bloodblade sangat bersedia. Sepertinya misi ini akan menghasilkan banyak uang, kalau tidak, kelompok tentara bayaran Bloodblade pasti akan sangat kaya. Para anggota korps tidak menganggapnya remeh, dan memberikan pil obat semahal itu kepada semua orang tanpa alasan. Ayo pergi, ke kedalaman gurun kematian yang sepi. Saat kau masuk ke dalam, kau akan bertemu 9 suku utama keluarga Medusa. Semoga kita beruntung, kata Tang Tang pelan. Apa sebenarnya tujuan misi ini? Yan Xiao tak dapat menahan diri untuk berkata pelan dalam hatinya. Pergi. Beberapa orang saling memandang satu demi satu, lalu berjalan langsung menuju padang pasir. Arah kemajuannya tepatnya adalah salah satu dari 9 suku utama klan Medusa, tetapi pada saat ini, sudah ada sekelompok orang di mana Yan Xiao dan yang lainnya akan lewat. Gurun kematian yang sepi ini sungguh aneh. Jarak yang dekat ini malah membuang-buang waktu kita 10 hari. Suanmo mengeluh panjang lebar. Baiklah, ada satu dari 9 suku utama klan Medusa di depan kita. Ayo kita tangkap pemimpin suku mereka dan cari tahu di mana kuil itu berada. Ayo pergi, kata Raja Xuanling dengan waspada. Ya, jawab orang banyak. Tapi aku tidak tahu suku mana dalam keluarga Medusa. Qin Tian menyipitkan matanya dan menatap suku besar di depannya. Chen Feng, ayo pergi. Kamu sedang mengembangkan semangat juang tipe angin, dan tugas menyusup diserahkan kepadamu, kata Qin Tian setelah berpikir. Setelah Qin Tian selesai berbicara, sesosok tubuh yang kuat berjalan keluar di belakangnya, ya. Orang ini adalah Mu Chen Feng peringkat ke-8 di Dragon Addiction Legion. Seorang yang kuat di tahap tengah Dou di bintang 8, atribut angin Douqi dalam kultivasinya telah lama sempurna. Di depan ke-11 orang itu terdapat sebuah kota besar dengan luas puluhan mil. Dan lebih tepat jika dikatakan bahwa itu adalah sebuah kota yang agak besar daripada sebuah suku. Kota itu menjulang dari tanah di tengah gurun. Tembok kotanya sama seperti pasir kaki di gurun. Warnanya sungguh kaki yang menakjubkan. Meskipun saya tidak tahu bagaimana manusia ular ini membangun kota di tengah gurun, harus saya akui bahwa metode seperti ini diam-diam mengejutkan banyak anggota Legiun Kecanduan Naga. Lagi pula, jika Anda ingin membangun kota di gurun kematian ini, itu bisa jadi sangat sulit. Belum lagi pembangunan rumah ini, hanya untuk menahan badai gurun di padang gurun kematian yang sepi ini saja merupakan masalah besar. Pada saat ini, 30 meter di atas tanah, sebuah tembok kota tiba-tiba muncul. Di atas tembok kota, beberapa manusia ular terus berjalan. Mereka berbadan sehat dan mengenakan baju sirah perak. Tubuh mereka terbungkus. Seluruh kota berbentuk persegi, dan terdapat 4 gerbang di selatan, timur, utara, dan barat. Namun, saat ini, di tembok kota, mata ular-ular itu memancarkan kewaspadaan yang kuat. Begitu ada yang mendekat, mereka tak akan ragu. Ayo mulai. Apakah kau menemukan sesuatu yang aneh? Seorang manusia ular yang tampaknya berada di tahap awal Dou di bintang 6 perlahan muncul di tembok kota, lalu bertanya kepada manusia ular yang sedang berpatroli bolak-balik. Melapor kepada putri kecil, aku belum menemukan sesuatu yang aneh untuk saat ini, kata penjaga ular yang berpatroli. Ada rasa hormat yang mendalam dalam suaranya. Suku ular dengan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 6 di hadapan mereka memiliki status yang sangat tinggi di suku mereka. Hanya karena dia putri kepala suku. Ya, tetap waspada, entah kenapa, Kapten Garda Medusa dan beberapa tetua tiba-tiba mengadakan pertemuan beberapa hari yang lalu. Sekarang para pemimpin 9 suku utama keluarga Medusa semuanya diam-diam pergi ke tempat pertemuan. Untuk mencegah manusia menerobos serangan diam-diam, kita tidak boleh lengah. Manusia ular di tahap awal Dou di bintang 6 membuka mulutnya perlahan. Ya, jawab penjaga ular yang berpatroli, lalu mulai berpatroli. Apa yang terjadi akhir-akhir ini, kelopak mataku berkedut, dan aku terus-menerus ketakutan. Aku tidak tahu apakah ada sesuatu yang penting untuk ditemukan. Manusia ular di tahap awal Dou di bintang 5 bergumam pada dirinya sendiri, lalu berjalan menuruni tembok kota. Tembok kota itu tingginya 30 meter, dan melalui tembok kota itu, masih ada jarak yang jauh dari tempat tinggal orang-orang ular. Tembok kota berbentuk persegi seharusnya hanya menjadi latar belakang badai. Pada tahap awal Dou di bintang 6, manusia ular berjalan menuruni tembok kota dan hendak pergi, tetapi ruang di sekitarnya sedikit bergoyang.
Tidak ada suara sama sekali. Guo, manusia ular di tahap awal Kaisar Do Bintang 6 tiba-tiba menyadari sesuatu dan melawan dengan ganas. Tapi bagaimana mungkin manusia ular di tahap awal Kaisar Do Bintang 6 berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 8? Lawan Mu Chen Feng, setelah beberapa saat, manusia ular di tahap awal Kaisar Do Bintang 6 itu pingsan. Mu Chen Feng langsung mengangkat alisnya, dan tiba-tiba menemukan bahwa manusia ular di tangannya tampak unik. Kulit seputih giok yang bisa ditembus peluru, ditambah bibir merahnya yang menawan. Jika bukan karena konsentrasi Mu Chen Feng yang sangat baik, aku khawatir ia akan langsung tersulut api jahat. Lagi pula, manusia ular memang menawan dan luar biasa. Menggoda memang, tapi untungnya, orang yang bisa menambahkan pasukan pecinta naga, bagaimana mungkin mereka orang biasa? Maka Mu Chen Feng langsung mengikat manusia ular di tangannya, lalu menyembunyikan sosoknya, mencoba keluar dari kota. Siapa? Sebuah dengusan dingin terdengar, dan saat berikutnya, ruang tempat Mu Chen Feng bersembunyi dihancurkan paksa oleh suara mengerikan ini, memperlihatkan wajah asli Mu Chen Feng. Orang-orang ular yang kuat di masa-masa awal Do di Bintang 8. Sekarang merepotkan. Mu Chen Feng menatap sosok di depannya dengan cemberut. Di depan Mu Chen Feng berdiri seorang wanita paruh baya. Meskipun wanita itu lebih tua, gayanya tetap sama. Sepasang kaki indah yang agak bulat itu terus-menerus disilangkan, memperlihatkan kekuatan yang sangat menawan. Batang hidungnya yang kecil dan pupil mata ularnya yang kecil semakin menawan, tetapi di tangan gioknya, banyak ular kecil yang genit menggantung di atasnya. Wajah wanita itu muram, dan raut wajahnya sangat tidak bahagia. Karena saat ini, Mu Chen Feng, wanita dalam pelukannya adalah putri dari manusia ular yang kuat di masa-masa awal Do di Bintang 8.